Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Iza Afkarina dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab akan mempresentasikan perkembangan sastra puisi pada era Abbasiyah guna untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarikh Adab. Abbasiyah merupakan salah satu dinasti besar dalam khazanah Islam yang berkuasa pada tahun 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah merupakan antitesa dari dinasti Umayyah yang berdiri sebelumnya dan berpusat di Damaskus. Pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah, peradaban Islam berkembang pesat dan mencapai titik kejayaannya yang ditandai dengan berkembangnya ilmu, baik ilmu-ilmu nakli maupun ilmu akli. Dan perkembangan keilmuan ini tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan politik pada masa itu. Dan dinasti Abbasiyah ini diklasifikasikan menjadi 4 masa. Yang pertama pada masa kejayaan awal tahun 750 Masehi. Yang kedua masa pengaruh Turki I yang mana pada saat itu sering didominasi oleh kelompok militer pada tahun 847 Masehi. Ketiga masa pengaruh dinasti Buwayhi tahun 945 Masehi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah masa pengaruh Turki II atau dinasti Seljuk selama 139 tahun pada 1055 Masehi. Kondisi sosial pada era Abbasiyah hadir dengan perubahan besar dibandingkan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah, terutama dalam memperlakukan kelompok Mawali. Pada dinasti Umayyah, kelompok Mawali ini sering diposisikan sebagai kelas kedua dan akses politiknya pun terbatas. Namun pada masa Abbasiyah, kelompok Mawali justru diberikan penghormatan dan kesempatan luas karena jasa mereka kelompok Mawali dalam mendirikan dinasti dan potensi besar mereka dalam ilmu pengetahuan. Kemudian kondisi budaya pada era Abbasiyah adalah puncak kejayaan peradaban Islam, ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan juga seni. Hal ini juga berkat dukungan dari para khalifah yang menerjemahkan ilmu-ilmu klasik dari bahasa Yunani, Persia, dan India yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di pusat ilmu yaitu Baitul Hikmah, yang kemudian lahir banyak sekali ilmuwan besar seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Dan juga pada era Abbasiyah ini banyak ilmu yang berkembang seperti ilmu filsafat, teologi, dan klasifikasi ilmu agama yang kemudian menjadikan the golden age of Islam. Kemudian kondisi politik era Abbasiyah pada periode awal pemerintahannya sangat kuat dan independen, dipimpin oleh khalifah dari kalangan Arab, kemudian dari dukungan pejabat kalangan non-Arab, yang kemudian menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Namun pada periode-periode berikutnya, kekuasaan Abbasiyah sering didominasi oleh kekuasaan luar, mulai dari pengaruh Turki dan pengaruh dinasti Buwayhi dari Persia yang berhaluan Syiah, kemudian dinasti Seljuk yang Sunni. Perkembangan sastra puisi pada masa Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh keberadaan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan ilmu pengetahuan. Akses luas terhadap karya-karya Yunani, Persia, dan India membuka wawasan baru bagi para penyair Arab sehingga mereka tidak lagi terbatas pada tema-tema tradisional, tetapi mereka sudah mulai eksplor terhadap tema baru seperti filsafat, sains, dan kehidupan sosial. Interaksi ilmuwan, filsuf, dan sastrawan di Baitul Hikmah juga memperkaya kedalaman ide serta mendorong pengaruh gaya yang lebih kompleks. Selain itu, berpikir ilmiah dan berpikir kritis di Baitul Hikmah juga turut mempengaruhi cara penyair menulis dan menilai karya. Karena kritik sastra mulai tumbuh sehingga hal itu mendorong para penyair untuk
menghasilkan karya yang lebih matang secara estetika dan intelektual. Jadi, masa Abbasiyah ini menjadi fase penting dalam sejarah puisi ketika integrasi pengetahuan asing, tradisi intelektual baru yang kemudian melahirkan sastra Arab ini menjadi kaya tema dan lebih mendalam secara filosofis. Pada masa Abbasiyah, perkembangan sastra sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial politik pemerintahan yang stabil dan juga para khalifah yang sangat begitu mencintai ilmu, membuat sastra dan ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Pergaulan antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab, terutama Persia, membuat sastra Arab semakin kaya dengan gaya bahasa dan tema baru. Adanya pusat penerjemahan, adanya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan itu juga membuka wawasan baru karena bisa mempelajari karya-karya dari Yunani, Persia, dan juga India. Nah, sastra pada era Abbasiyah tidak hanya digunakan untuk memuji para penguasa, tetapi juga bisa digunakan untuk mengkritik, berpendapat, bahkan masalah sosial. Dan puisi pada era Abbasiyah ini memiliki ciri khas estetika dan gaya bahasa yang jauh lebih kaya dan beragam daripada masa sebelumnya. Jadi para penyair itu tidak terpaku pada gaya yang lama, yang kaku dan formal, tetapi para penyair lebih dengan struktur, tema, dan diksi atau pilihan kata. Nah, para penyair itu menggunakan metafora yang lebih bebas, deskripsi yang lebih ekspresif, dan gaya bahasa yang lebih hidup. Nah, pengaruh budaya Yunani dan Persia itu juga membuat puisi pada era Abbasiyah menjadi lebih romantis, emosional, dan juga ada unsur filosofisnya. Salah satu tokoh penyair pada era Abbasiyah yang sudah sangat masyhur dan terkenal dan mungkin sudah semua orang tahu, yaitu yang bernama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, dan orang-orang biasa menyebut beliau dengan Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang ulama sufi yang terkenal karena kelucuan beliau. Nah, beliau saat mudanya sering dijuluki dengan seorang penyair mabuk karena Abu Nawas adalah seorang yang jenius, namun beliau itu sinis, dan juga Abu Nawas itu sering tak acuh. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan seorang penyair yang mabuk. Nah, salah satu karyanya yang sudah sangat terkenal, karya Abu Nawas, yaitu syair Al-I'tiraf, yang pada awalnya bunyinya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Nah, syair Al-I'tiraf itu berisi tentang pengakuan, penyesalan, dan juga permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga salah satu syair Abu Nawas yang terkenal, yaitu namanya syair Al-Khamriyat. Di situ berisi tentang puisi-puisi tentang minuman keras. Nah, itu khas bagi Abu Nawas, yang syair Al-Khamriyat itu melukiskan arti dan kedudukan anggur dan juga segala hidup di luar ukuran moral dan agama, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari perkembangan sastra puisi pada era Abbasiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.